Hari ini luar biasa sekali pujian, penyembahannya. Semua adalah lagu-lagu misi, saudara. Yang utuslah kami, berikan kami hati, berikan kami kaki, ya, untuk melayani Tuhan. Ya. Terus gambar-gambarnya juga semua khusus untuk mengingatkan kita supaya kita punya tugas, ya, untuk diutus Tuhan. Ya. Banyak orang tidak tahu, ya kan, untuk apa sih hidup ini, saudara? Ya. Untuk apa sih tujuannya Tuhan kasih kita keselamatan? Untuk apa sih kita dibiarkan hidup sampai hari ini? Tidak lain kita supaya kita menjadi utusan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Maka pada hari ini saya akan sampaikan khotbah saya dengan judul The Ambassador of God. Ya, Ambassador of God. Ambassador ini apa? Adalah utusan. Ya. Utusan atau seorang yang diutus, ya, untuk mewakili yang mengutus, saudara. Misalnya seperti zaman sekarang. Ambasador itu duta besar, ya. Duta besar misalnya duta besar Indonesia untuk Amerika, ya. Sebagai duta besar adalah orang yang mewakili Indonesia, yang mempromosikan Indonesia, ya, yang melakukan apa yang pemerintah Indonesia perintahkan di Amerika. Jadi duta besar adalah mewakili pemerintah Indonesia di Amerika, mempromosikan, ya. Nah, kita adalah the ambassador of God. Apa artinya? Kita adalah dutanya Yesus, ya kan? Harus mempromosikan kerajaan surga, mempromosikan keselamatan, ya, memberitakan Injil Yesus, saudara, ya. Seperti halnya ada yang di bisnis adalah brand ambassador, ada kan? Jadi kalau perusahaan itu mau launching produk baru, dia pakai brand ambassador. Untuk apa? Untuk mempromosikan supaya semua orang aware, sadar ada produk baru yang berguna sampai semua orang bisa memakainya. Demikian, saudara, kita juga adalah ambassador of God. Jadi kita punya tugas untuk diutus. Rasul Paulus juga utusan Tuhan, ya. Mari kita buka ayatnya, saudara, di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini Paulus dan Timotius. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami, dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Utusan-utusan Kristus di dalam King James Version artinya we are ambassador of Christ. Jadi utusan adalah ambasador Tuhan, wakil Tuhan, utusan Tuhan. Jadi ini urutan khotbahnya, saudara. Dari dulu kita dengar firman Tuhan apa tentang kematian Yesus, ya kan? Bertobat, ya kan? Pertobatan, terus kebangkitan, terus kenaikan Yesus ke surga, dan pencurahan kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan kita kuasa. Dan hari ini kita adalah utusan Tuhan. Jadi setelah kita bertobat, ya, dibaptis menjadi ciptaan baru, dan kita menerima pendamaian dari Tuhan, dan kita harus memberitakan pendamaian itu ke banyak orang. Itulah utusan Tuhan. Itulah tugas dari utusan Tuhan. Memberitakan pendamaian, memberitakan keselamatan, mempromosikan surga, memberitakan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita semua. Ya. Apa arti ciptaan baru? Ya. Apa arti ciptaan baru? Ciptaan baru di dalam bahasa Yunani aslinya adalah kainos thesis. Kainos itu new, brand new. Thesis adalah original formation, original creature, original creation. Itu namanya ciptaan baru, kainos thesis. Apa arti ciptaan baru? Jadi kita harus benar-benar baru. Seperti seolah bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu baru, brand new.
tidak mengenal dosa, tidak melakukan kesalahan. Itu bayi dari brand new, ciptaan baru. Mana ada waktu bayi lahir langsung maki-maki orang. Apaan ini aku? Siapa aku? Nggak mau keluar. Nggak ada. Paling nangis. Tanda bahwa dia hidup. Ya kan? Bayi kalau keluar nggak nangis bahaya kan. Lu kalau diam aja. Tapi dia menangis hanya tanda bahwa Tuhan berikan dia kehidupan. Nggak ada bayi ngomel-ngomel. Walah, ini kok aku dapat di rumah sakit yang jelek. Waduh, nggak ada saudara. Jadi bayi itu lahir, dia ciptaan baru, brand new, ciptaan yang baru. Jadi tidak mengenal dosa, kesalahan. Kita yang telah diselamatkan oleh Yesus melalui tubuh dan darahnya, kita seharusnya sudah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi kenyataannya kita ciptaan yang baru, tapi masih memakai pakaian lama. Ciptaan baru masih maki-maki orang. Ciptaan yang baru masih iri sama orang. Ciptaan baru masih berbuat dosa. Jadi saudara, kalau ciptaan yang baru kita benar-benar tinggalkan ya yang lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita mulai hidup di dalam Kristus, memiliki heart of Christ. Itu ciptaan baru dan kita mempunyai buah roh. Kan diurapi Roh Kudus dan ada buahnya, yaitu buah roh. Pak, saya gimana mau jadi utusan Tuhan, Pak? Saya kan nggak bisa, Pak, berkhotbah atau menginjil. Menjadi utusan Tuhan bukan hanya berkhotbah, menginjil. Saudara menjadi utusan Tuhan, itu kita menceritakan kebaikan Tuhan di mana saudara bekerja, di mana saudara berada. Contoh, di dalam pekerjaan saudara misalnya, saudara kerja dengan baik, dengan jujur, dengan tekun, dengan taat, tidak berbuat curang, tidak korupsi, tidak malas-malasan, tidak menuntut gaji naik padahal dia nggak kerja dengan baik. Itu namanya kita jadi utusan Tuhan, kerja yang baik. Dan orang, wah ini hebat loh, kantornya resesi, dia mendoakan kantornya. Kantornya lagi kurangan omset, dia mendoakan, kerja dengan tekun, kerja dengan baik, menguntungkan perusahaan. Ini benar-benar diterang garam dunia di pekerjaan. Ini namanya kita jadi utusan Tuhan di dalam marketplace, saudara. Jadi jangan bilang, Pak, saya nggak bisa menginjil, saya nggak sekolah Alkitab. Tidak perlu, saudara. Hiduplah sesuai firman Tuhan dimanapun saudara berada. Berumah tangga juga demikian. Jangan cekcok terus, ribut terus. Bahkan ada yang cerai. Ini kita tidak menjadi utusan Tuhan di keluarga, saudara. Mari kita menjadi utusan Tuhan dengan baik. Ciptaan baru itu apa sih, Pak? Kita lihat. Ya. Apa arti ciptaan baru? Ciptaan baru adalah orang yang diperbarui rohnya. Ya. Dengan kuasa Roh Kudus. Yang lama telah berlalu, ya, yang baru sudah datang. Yang lama kita maki-maki orang, irima orang, jahatin orang, sakitin orang, menolak orang, menghina orang. Itu berlalu semua. Yang baru sudah datang. Apa? Hati yang penuh Roh Kudus. Hati yang penuh buah roh yang harus kita miliki. Apa arti buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ya kasih. Ya, kasih. Kalau orang tidak punya kasih, tidak bisa menjadi utusan Tuhan. Gak ada orang yang jahat, gak bisa jadi utusan Tuhan. Punya kasih. Gimana kasih itu, Pak? Mengampuni orang. Mengampuni orang. Yesus berkata demikian. Kasihilah sesama manusia. Bahkan kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Yesus mengajar dan Yesus memberi contoh. Tidak seperti zaman sekarang. Orang mengajar tapi tidak melakukan. No action, talk only. Ya kan? Banyak orang ngomong firman, bla 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 bla. Tapi hidupnya nggak sesuai dengan firman yang diucapkannya. Itu orang Farisi, itu ahli Taurat. Dia mengajar. Yesus berkata, lakukan apa yang diajarkan, tapi jangan tiru kelakuannya. Karena orang Farisi, ahli Taurat, dia ahli Taurat, ahli kitab, ahli ibadah. Tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia nggak mengasihi sesamanya. Kasih. Dan Yesus mengajar dan Yesus juga melakukannya. Apa buktinya? Ketika disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jelas-jelas mereka sadar
membawa Yesus ke kayu salib untuk dipaku, disalibkan, disiksa sampai mati Yesus. Jelas. Tapi Yesus mengasihi musuh-musuhnya dengan mendoakan mereka. Bapa, ampunilah mereka. Oh, susah saudara. Mendoakan musuh kita susah. Ya kan? Oh Pak, saya doakan Pak musuh-musuh kita. Gimana doanya? Tuhan, cabut nyawanya Tuhan. Habisin dia Tuhan. Waduh, itu bukan doa. Waduh, sudah Pak, saya doakan Pak. Bikin dia bangkrut Tuhan. Rasain dia Tuhan, biar kapok dia Tuhan. Tidak saudara. Kita doakan, Bapa ampuni mereka. Supaya mereka sadar apa yang mereka perbuat. Saya sering juga doakan. Ya, orang kalau membenci kita, Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan. Ampunilah mereka. Karena mereka larinya ujungnya ke neraka. Kasihani jiwanya. Dan kau berikan dia bertobat. Apa yang dilakukan dia salah. Berikan dia, insafkan dia Tuhan. Kalau tidak insaf, ya bodo amatlah kita. Kita bukan Tuhan. Yang penting kita mendoakan musuh kita. Kalau mereka tidak mau berbalik, tidak mau bertobat, masih tetap membenci kita, menolak kita. Bukan salah kita. Yang penting kita mendoakan, mengampuni mereka. Urusan yang mereka lakukan pada kita, terserah mereka. Amin saudara. Gak apa-apa, kita minimal lakukan pada Tuhan. Ya. Jangan sampai Tuhan cabut nyawanya Tuhan. Saya gak tahan lagi lihat dia Tuhan. Aduh Tuhan, kalau ketemu dia rasanya saya pengen hajar ya Tuhan. Itu bukan doa, itu namanya balas dendam. Lapor Tuhan dulu balas dendam. Jangan saudara ya. Ampuni musuh-musuh kita, doakan mereka. Kalau mereka tidak mau bertobat, ya kata Pak Pendeta kemarin, kepala batu katanya. Ya, bukan kita nggak mendoakan, sudah mendoakan dan mengasihi. Dan Pak dasar kepala batu. Jadi ya nggak apa-apa saudara ya, biarkan saja. Jadi kita harus benar-benar melakukan apa yang Yesus lakukan. Sukacita yang kedua saudara. Jadi kalau kita nggak punya kasih, kita tidak bisa mewakili Yesus. Tidak bisa jadi utusan atau merepresentasikan Yesus. Karena Yesus adalah kasih. Amin saudara. Yang kedua, sukacita. Kita harus sukacita untuk menjadi ambassador of God. Menjadi utusan Tuhan. Menjadi wakil Tuhan. Tidak ada orang utusan Tuhan tiap hari mengeluh aja. Mengeluh, bersungut-sungut. Itu bukan utusan Tuhan. Utusan setan namanya saudara. Pak, bagaimana saya bisa bersukacita Pak? Udah 3 bulan saya nggak bayar kontrakan. Saya mau diusir dari kontrakan. Mana bisa sukacita? Pak, saya nggak bisa sukacita. Saya mau diusir anak saya dari sekolah Pak. Udah 4 bulan, 5 bulan belum bayar uang sekolah. Anak saya mau dikeluarkan dari sekolah Pak. Gimana saya sukacita? Pak, bagaimana saya sukacita? Motor saya mau disita orang. Mobil saya mau disita orang, rumah mau disita orang. Saudara, sukacita dari Tuhan tidak bergantung dengan keadaan. Kalau kita ada masalah, kita mengeluh, bersungut-sungut, kita tidak bisa menjadi utusan Tuhan. Bagaimana orang lihat, itu orang Kristen ya, GPH of Christ. Aduh, kalau kesini mengeluh aja. Yang ceritakan mengeluh. Waduh saudara, yang kita ceritakan bukan Tuhan Yesus tetapi mengeluh saudara. Paulus dan Silas, dia juga mengalami penderitaan. Berbagai penderitaan Paulus hadapi, alami. Bahkan di penjara bersama Silas. Dia enggak mengeluh kok. Dia malah memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan suara nyaring. Dan akhirnya saudara, Tuhan kirim pertolongan. Ini kesaksian bagi semua penghuni penjara. Bahkan bagi penjaga-penjara juga, pasukan penjaga-penjara. Ini luar biasa nih hamba Tuhan ini. Kita borgol, kita pasung kakinya, kita ikat, kita gembok, kita jaga. Dia harusnya ngomel-ngomel, menderita. Tuhan, nggak enak ikut Engkau Tuhan. Enakan di luar jadi ahli Taurat, jadi orang Farisi. Aku dihormati, aku dulu hebat. Dibimbing oleh Gamaliel, ahli Taurat yang terkenal. Kaya, disegani banyak orang. Ikut Tuhan kok begini, di penjara. Tapi Paulus jelas tidak mengomel-ngomel, tidak bersungut-sungut, bersukacita. Buktinya dia nyanyi dengan suara nyaring, memuji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan beri pertolongan, ada mujizat. Dan akhirnya kepala penjara dan sekeluarganya diselamatkan melalui penderitaan Paulus. Kalau kita menderita, ya ada kesesakan-kesesakan, ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah, kita bersukacita. Orang lihat, wah ini hebat nih. Pak Roy ini ada masalah banyak. Waduh,
kayaknya nggak punya uang, kayak susah. Tapi tidak pernah sekalipun aku lihat Pak Roy di cemberut. Mukanya terang, ya kan? Terang dan terus terang. Wah, keren ya kan? Terang terus terang kan? Ini luar biasa. Akhirnya Pak Roy, apa sih rahasianya? Ada buah roh. Waduh, kok bisa begitu? Di mana belajarnya? Di KPI Heart of Christ. Wah, keren kan? Tapi kita kok ngomel-ngomel, kerja kamu mana? Udah jangan ngomong deh, kita malu saudara. Kamu kok ngomel, bersungut-sungut, ngutang melulu. Kamu kerjanya mana? Jangan ngomong saudara ya, nanti kita ganti ada orang saudara. Jadi jangan sampai kita ngomel-ngomel ke banyak orang saudara. Itu racun, racun. Bagi diri sendiri, bagi orang mendengarkan, juga bagi Tuhan gak suka. Gila ini, ambasadorku kok begini, utusan kok begini. Kemana-mana bukan menyaksikan kebaikan Tuhan, malah menjelekkan kanan siapa-siapa, bahkan menggerutu, menjual penderitaan. Waduh, jangan saudara, jangan, tidak boleh saudara ya. Jadi kita harus bersuka cita dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah kita. Saudara, amin saudara. Maka kita punya kasih, mempunyai sukacita, itu kita bisa dipakai Tuhan jadi utusannya. Ketiga, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Kita harus jangan khawatir saudara. Filipi 4 ayat 6 dan 9 tidak saya tulis. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal kinanmu kepada Tuhan Allahmu. Dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara, kita harus memikirkan yang baik-baik, ya, yang adil, yang mulia, yang suci, yang enak didengar, kebajikan, kebaikan Tuhan. Dipikirkan itu, ucapkan itu, ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita kalau tidak pernah memikirkan yang baik-baik, yang enak didengar, yang manis-manis, yang positif firman Tuhan, maka hidup kita penuh kekhawatiran. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita tidak damai, khawatir, maka kita tidak bisa menjadi utusan Tuhan. Tidak ada orang utusan Tuhan khawatir. Paulus ditangkap juga nggak khawatir. Nggak masalah. Didera, dicambuk berapa puluh kali. 40 kali kurang satu itu berapa kali? Berkali-kali. Bahkan dia diombang-ambingkan ombak 3 hari. Terus dia digigit ular. Waduh, Paulus itu menderita sekali. Dan dia tetap damai, tidak khawatir. Aku kalau mati gimana? Penjara gimana? Nggak pernah khawatir. Kita kalau selalu khawatir, waduh Pak, saya khawatir nih Pak. Ini mau anak sekolah nih Pak. Kita harus siapkan uang gedung sekolah. Itu puluhan juta Pak. Nanti seragam baru, nanti buku. Belum ini hanya 1. Kalau 3 gimana Pak? Waduh saya khawatir Pak. Nanti Tuhan gak kasih kita berkat gimana ya? Kita belum kejadian sudah khawatir duluan. Kita ingat firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan kebutuhanmu segala yang kita perlukan menurut kekayaan kemuliaan dan Kristus Yesus. Kenapa kita takut saudara? Kita juga mengalami hal yang demikian. Kadang-kadang pernah omset sepi, ya ada masalah dengan bisnis, tapi kita nggak pernah khawatir. Kita doa. Kita hari ini juga ada masalah dengan ekspedisi barang kita nyangkut belum sampai diterima customer. Customer marah-marah saudara. Tapi saya berdoa terus, doa Tuhan, aku percaya. Ini semua dalam kendalimu. Tuhan yang maha kuasa. Kalau Tuhan sanggup membelah laut Teberau, laut merah, mengeringkannya untuk dari jalan, apalagi hal kecil begitu Tuhan. Engkau sanggup. Dan saya tidak pernah khawatir. Ya memang marah-marah customer. Berhak marah. Tapi saya tetap Tuhan, aku percaya. Engkau tahu kapan saatnya. Jamah mereka semua supaya sabar menunggu. Oh kan? Ya kan? Sabar menunggu. Tapi diomelin lagi, ya udah terima saja. Tapi udah percaya doa dan kita tetap sukacita memuji Tuhan senantiasa. Amin saudara. Jadi kita bisa jadi duta Kristus. Terus apa? Kesabaran. Nah ini penting. Orang yang gak pernah sabar tidak bisa jadi duta Kristus. Keemosian. Waduh saudara,
terutama di jalan nih, yang punya mobil atau mobil lah yang paling parah tuh. Udah macet berjam-jam, lagi mau jalan dipotong. Wah itu kita bisa marah tuh. Kita bisa gedor pintunya dia, buka, dadok, bapak kurang ajar. Dia buka kaca, tetangga kita. Oh ini ya, ini orang Keibat Okres ya. Waduh, gerejanya kenceng, suaranya enak. Tapi begini jemaatnya nih. Waduh, gak sabar. Waduh, saya dipanggil telepon. Pak, itu jemaatnya Pak. Gimana Pak? Saya mau dipukul waktu saya nyalip. Jangan saudara, jangan. Gak boleh ya. Parkir, asal susah yang ceritakan. Udah pasti parkir kosong. Aku kasih sign mau belok kanan. Cet. Ada mobil, ses, masuk. Aku bilang, haleluya. Aku bisa marah loh. Tapi aku gak mau. Ya Tuhan, kenapa begini Tuhan? Muter lagi sekali, ada parkir. Buat apa kita ribut saudara? Hal kecil, sabar. Kalau kita gak sabar, Tuhan akan uji terus sampai saudara sabar. Di kerjaan, rumah tangga, rumah teman, di gereja, pelayanan. Kalau digesek teman, biar aja. Nggak usah berantem. Suatu kali ada seekor anjing lepas dari kandang pemiliknya saudara. Dia pergi ke kebun, ya kebun orang lain nih kan. Dia merusak kebun yang bagus indah saudara. Kaget itu istri pemilik kebun. Wih, lah kok ini kebunku yang indah, aku rapi-rapiin. Lah kok diberantakin sama anjing. Dari mana ini? Langsung diambil senapan, ditembak aja, jeder. Langsung anjingnya mati. Lah pemilik anjing kesel juga. Wah kurang ajar nih. Anjing dari kecil, aku pelihara, tidur sama aku, makan bareng sepiring berdua, ya kan. Sama-sama aku kemana diikutin, ya kan. Pak Roy tahulah kalau udah sayang anjing itu, anjingnya Pak Roy kemanapun anjing sudah ikutin. Pak Roy belum pulang kerja, anjing sudah di luar begini, nungguin. Pak Roy tin, wah langsung kipik. Ya kalau dia bisa goyang-goyang. Itu kalau mati, bisa nangis 3 hari 3 malam Pak Roy itu. Ini anjing kesayangan ditembak. Wah, pemilik anjingnya suaminya ini ngamuk juga. Langsung ambil pistol, ditembak itu istrinya, yang istri pemilik anjing. Jeder. Waduh, mati saudara. Kaget ya. Anjingnya ditembak sama istri, yang punya anjing marah kan, nembak istri yang punya kebun, ya kan. Tembak saudara. Suaminya marah juga, kurang ajar nih. Istri kesayanganku, ini istri dari masa mudaku yang begitu mendukung aku, mendukung kerjaku, ini baik sama aku, sayang setia sama aku, ditembak. Waduh, langsung pemilik kebun itu marah, dia membunuh suaminya saudara. Suami pemilik anjing kan. Nah, ketika pemilik anjing itu dibunuh, istri dan anaknya marah. Lah kok papaku, kok suamiku dibunuh sama pemilik kebun. Dia langsung samperin rumahnya pemilik kebun. Rumahnya dibakar habis-habisan, dibakar. Pemilik kebun kaget, lalu pulang kerja, loh rumahku jadi hangus, ya kan? Jadi hangus nih. Dia nggak sabar, langsung dia bunuh itu istri dan anak pemilik anjing. Akhirnya di penjara, dia nyesel. Gara-gara kebun bisa sampai mati semua saudara. Ya kan? Jadi saudara, kalau sabar ya, ketemu orangnya, Pak, ini anjingnya rusak kebun saya gimana? Tolong dong Pak, anjing jangan dilepas, lebih kencang lagi. Kalau 1 rantai dia putus, kasih 3 rantai Pak. Anjingnya nggak bisa jalan. Ya, kalau 3 rantai masih bisa lepas, dikasih rantai, dipasung, dikembok sekali Pak. Udah, ya kan? Kan enak sabar, ya kan? Kalau nggak sabar, gampang berantem. Kita naik motor, naik mobil, setiap dikit marah, akhirnya berantem. Yang kita ajak berantem, banyak preman. Waduh saudara, kita bonyok loh, kita mau ke mall nggak jadi, bonyok semua saudara. Kan rugi saudara. Sabar, sabar ada kasih Kristus saudara. Amin saudara. Ya, kemurahan, kebaikan. Kita harus murah hati, baik hati kepada semua orang ya. Walaupun orang nggak baik sama kita, baik. Tapi dalam murah hati dan kebaikan ini kita harus benar-benar hati-hati saudara. Banyak orang menipu ya. Memang kita murah hati boleh murah hati. Memberi orang sih boleh. Nolong orang pasti boleh. Harus kan? Kan Yesus mengasihi Bapak kita murah hati. Maka hendaklah kau murah hati. Tetapi dengan zaman sekarang kita dibohongin. Ya kan? Banyak orang seharusnya nggak boleh tolong. Dia nggak tolong. Sering. Dan banyak penipuan. Banyak. Banyak hamba Tuhan juga pendeta yang menipu. Jemaat banyak sekali saudara. Aduh banyak sekali. Puluhan juta. Ratusan juta saudara. Saya bilang, Pak, kenal gak ini Pak? Pak, kenal ini ya Pak? Ada loh. Ada berapa orang tuh dari Full Gospel tanya saya loh. Pak ini gimana Pak? Lah gimana kamu? Saya ditipu Pak. Berapa? 30 juta.
75 atau 30. Ada yang 75, ada yang berapa. Saudara, ini bukan utusan Tuhan. Kita boleh baik, kita boleh murah hati. Tapi doa Tuhan, ini orang ini butuh bagaimana Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan, pasti kita akan digerakkan untuk memberi. Amin saudara. Pasti. Memberi pun perlu doa juga, ya kan? Sebab zaman sekarang memang lain saudara. Banyak orang-orang menipu. Tapi ya itu urusan mereka semua ya. Kita tetap kalau bisa tolong, tolong saja. Ya murah hati, misalnya ada orang yang kedukaan, ya kita harus tolong. Tengoklah di rumah duka, tengoklah di rumah sakit, ya kan? Tengoklah mungkin di rumah dia berbaring. Ya kita boleh tolong, harus tolong kan? Itu, tapi jangan sampai terus pura-pura sakit dari tolong, ya nggak boleh tuh. Waduh, ya nggak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar murah hati dan baik. Kesetiaan. Kita harus setia. Kalau kita tidak setia, kita tidak bisa jadi duta Kristus. Duta besar harus setia pada negaranya. Kalau nggak setia, aduh bahaya. Dia menjual informasi negara Indonesia ke negeri lain. Dia harus setia dan taat. Yesus contohnya, dia taat dan setia sampai mati kayu salib. Supaya misinya, ya tugasnya diselesaikan. Walaupun dia harus mati di kayu salib. Setia saudara, kalau orang bekerja tidak setia, dia juga nggak bisa dipakai. Karena harus setia, nanti bosnya lihat, ih ini hebat loh. Karyawan ini kerja keras, rajin, ya datangnya awal, pulangnya paling akhir, ya jangan datangnya paling telat, pulangnya paling duluan. Enggak boleh saudara, banyak sekali. Kita bisa dilihat dari hal-hal kecil. Makanya ada orang bilang bekerja itu adalah ibadah saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar menjadi utusan Tuhan. Kita harus setia dalam rumah tangga, setia dalam bergereja, setia dalam pelayanan, setia dalam rumah tangga, setia dalam bertetangga di masyarakat, maka orang akan melihat ini luar biasa sekali, keluarga ini hebat, jadi teladan bagi banyak orang. Ya, terus kelemahan lembutan, ya, orang lemah lembut bukan lemah gemulai, lain ya, bukan laki-laki yang gayanya kayak cewek gini-gini, jangan, bukan, itu lemah gemulai. Lemah lembut adalah taat, patuh, dan dia mau mengalah, itu lemah lembut. Makanya Musa terkenal dengan kelemah lembutan, meekness saudara ya. Maka Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang ke-9, penguasaan diri. Itu juga penting sekali. Jangan emosian. Kalau orang emosian, pasti tidak dipakai Tuhan. Emosi itu berat, bahaya. Itu bisa mencelakakan diri sendiri. Contohnya si Haman. Haman itu emosi loh. Haman itu udah dipilih oleh Raja Ahasveros, jadi petinggi. Dia paling tinggi dudukannya di antara petinggi saudara. Dan semua yang Haman lewat, semua sujud dan tunduk dan sujud. Tapi hanya satu orang, Mordekai, nggak mau sujud. Itu dia mulai panas hati. Ini siapa nih? Oh ini Mordekai orang Yahudi. Waduh kurang ajar nih, dia emosi. Semua orang tunduk sama dia udah dapat kedudukan yang hebat, udah kaya raya. Gara-gara satu orang dia emosi, dia tidak menguasai diri sendiri. Dia mau membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi. Tapi akhir cerita, justru Haman yang dibunuh dan 10 anaknya digantung semua saudara. Jangan emosi hal kecil. Kita diam aja lah. Kita kalau ada apa-apa diam aja. Saya nggak mau emosi arugi sendiri. Ya, jadi kita jangan sampai emosi. Apa tugas kita sebagai utusan Tuhan? Ya. Apa tugas kita sebagai the ambassador of God? Ya. Ini penting saudara. Apa sih Pak tugasnya Pak? Mari kita baca tadi yang pertama. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatin kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta padamu, bila dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita dipercayakan pelayanan pendamaian saudara. Artinya apa? Kita menjadi duta Kristus untuk memberikan kerajaan surga, keselamatan, ya, tentang Yesus saudara. Ini ayatnya, memberikan kerajaan surga. Matius 10:7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kamu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tugas yang pertama adalah pergi, go, ya. Beritakanlah keselamatan, beritakanlah kerajaan surga, beritakanlah pendamaian, beritakan kepada Tuhan itu sendiri. Ya. Dengan cara apa Pak? Sembuhkan orang sakit. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, kita kesempatan kita untuk datang, menjenguk, ya kan, mendoakan,
Terus kita kasih firman tentang Tuhan membuat mujizat. Maka orang itu dikuatkan. Ya kan? Jangan kita orang sakit bilang, iya kamu sakit ya Pak, iya Pak, parah nih Pak. Aduh kamu siap-siap deh. Kamu coba tulis dulu warisan dulu. Kalau kamu mati udah siap nanti. Kita stres dalam. Kita nengok orang sakit. Udah lah Pak, Papa kan ada tua nih udah di rumah sakit. Papa harus buru-buru nih bikin wasiat nih. Ya kan? Harusnya kita, Pak jangan takut. Mah jangan takut. Om, Tante jangan takut. Yesus sanggup menyembuhkan. Ya kan? Kasih ayatnya, kasih firmannya. Kalau memang mati ya sudah, nggak apa-apa. Kan kita bukan Tuhan. Yang penting kita kasih firman, dia kuatkan, dia bertobat, saudara. Kayak orang Bogor kemarin saya doakan, akhirnya meninggal juga kan. Umur 80 berapa tuh? 82 kan. Setiap kali datang saya doakan, saya kasih firman, ya kan. Saya kasih doakan, tapi lama-lama dia meninggal juga. Ya nggak masalah. Yang penting kita sembuhkan orang sakit, ya. Dan kita kasih firman-firman, kasih doakan. Ya kalau Tuhan itu berencana dia jadi kesaksian akan disembuhkan. Kalau memang saatnya pulang ya harus pulang. Jangan Tuhan kok saya doakan nggak sembuh-sembuh. Nggak usah saudara. Bangkitkan orang mati. Wah ini seru saudara. Saya berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen teologi saudara. Saya pernah kesaksian. Saya doakan 5 orang mati. Dalam waktu yang berbeda semuanya tetap mati. Nggak bangun. Tahu nggak saudara, saya dibully, ditertawakan sama dosen-dosen loh. Pak Budi, maksudnya bangkitan orang mati itu mati rohani, bukan mati jasmani. Ya enggak lah. Lazarus mati rohani emang. 4 hari mati jasmani dikubur. Semua pada orang mati Tuhan bangkitkan. Emang mati rohani? Enggak. Mati ini mati jasmani. Kalau Tuhan berkehendak dibangkitkan, kalau enggak apa-apa. Ya kan? Bukan kita enggak mau doakan orang mati takut malu. Ini diplesetkan. Oh itu mati rohani, bukan mati jasmani. Enak aja. Emang nggak bisa lihat bahasa aslinya Pak? Lihat nih. Orang mati, nekros. Dari kata utama nekus artinya corpse, mayat. Jelas mayat. Ya. Badan, jasmani, bukan mati rohani. Aduh orang itu bilang, oh Pak, siapa salah loh. Kalau kita orang mati maksudnya mati rohani. Imannya udah luntur, udah api roh kudusnya udah hilang. Nah itu yang mati rohani Pak. Itu maksudnya, bukan saudara. Bangkitkan orang mati. Buktinya, Petrus, ya kan, Paulus bisa bangkitkan orang mati saudara. Nggak usah jauh-jauh deh. Di Papua tuh, ada namanya siapa, Jim Jones, itu, misionaris dari Amerika. Di Papua itu ada anak suku, anak penduduk sana, tenggelam hanyut di sungai. Langsung ditolong, udah mati. Udah bisa mati. Terus di depan penduduk diangkat tuh, didoakan. Bangkit itu di Papua. Ada lagi namanya Smith Wigglesworth. Itu berapa orang, lebih dari 10 orang mati dibangkitkan saudara. Bukan mati rohani saudara. Rehat Bongke, sama juga membangkitkan orang mati. Nah, tugas kita adalah membangkitkan orang mati. Doakan saja Pak, doakan Pak. Ini baru saja Pak, suami saya meninggal Pak. Masih anget nih Pak. Emang ayam masih anget? Ayam goreng? Enggak, maksudnya barusan meninggal Pak. Doakan saja. Mati gak, hidup kan urusan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan untuk jadi kesaksian, pasti dihidupkan. Kalau enggak ya sudah, waktunya kan. Itu aja. Yang penting kita menjalankan jangan separuh-separuh. Ya kan, sembuhkan orang sakit, kita mau doakan orang sakit. Kita orang mati, kita ngeri. Saya pernah doakan orang mati loh. Di kamar mayat saudara, dingin saudara. Saya lihat giginya gini, serem. Takut saya buka, orang lain udah mundur semua kan. Aku buka aja, waduh aku lihat udah serem itu saudara. Itu mayat berjajar semua. Banyak. Aku doakan, ayo bangkit. Setengah jam gak bangkit saudara. Ya sudahlah aku pulang aja deh. Udah mati, udah dingin, udah di es saudara. Kakaknya susah nengok. Dia sedih banget, ya saya doakan bangkitlah. Siapa tahu jadi kesaksian kan. Tapi nggak bangkit ya sudah. Yang paling ngeri ya bangkit sebelahnya gimana? Saudara jadi lakukanlah saudara. Tarikan orang kusta ya. Terus usir setan-setan. Kita sering mengusir setan-setan. Tugas kita saudara. Karena kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan tubuh, bukan kelemahan iman. Iman lain lagi itu saudara, ya kan? Iman itu suam kuku, ada ayatnya lagi. Ini benar-benar roh-roh jahat, ya kan? Ya kan?
Musir tarikan orang kusta, bukan kusta iman, bukan. Kusta tubuh, saudara. Jadi kita bertugas bagi Tuhan yang sudah dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Doakan orang sakit, jangan takut nggak sembuh, jangan takut dia nggak bangkit. Doakan saja. Usir setan-setan, dia pergi nggak pergi berdoa, usir saja, lawan. Pak diusir, dia nggak pergi, ya sudah, usir terus. Saudara, maka kita akan terlatih dan Tuhan akan melengkapi. Dan kita akan siap menjadi utusan Tuhan. Ada latihan dulu. Daud juga dilatih kok melalui masuk gua, perang kecil-kecilan. Akhirnya jadi raja Israel kan. Dilatih dulu. Yusuf juga dilatih melalui kesengsaraan, penderitaan ya kan. Jadi raja. Semua latihannya seluruh semua. Prajurit masih dilatih saudara, dilatih. Kita prajurit Kristus, utusan Tuhan harus dilatih saudara ya. Menjadi saksi Kristus ya. Menjadi saksi Kristus. You will be my witnesses ya. Ayatnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jelas kita diselamatkan, ya ditebus dosa kita, dikasih kuasa Roh Kudus untuk nganggur. Enggak, jadi saksi saudara. Jadi kita nggak boleh nganggur. Pak, aku kan nggak bisa bersaksi, nggak bisa berkhotbah, nggak bisa menyanyi, nggak bisa ngajar, Pak. Saudara, kita tidak harus jadi pendeta, tidak harus sekolah Alkitab. Kalau bisa bagus. Kalau bisa ya kita jadi orang yang baik, menciptakan kebaikan Tuhan. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa, Pak. Kayak si Musa kan. Musa bilang, Tuhan, aku tidak petah lidah, tidak lancar berbicara. Lidahku berat, mulutku berat. Bagaimana bisa engkau utus ke Mesir untuk menjadi pembebas bangsa Israel? Mana bisa? Mereka nggak percaya sama aku. Aku nggak bisa ngomong, lidah berat, mulut berat, ya kan? Nggak lancar berbicara. Tapi apa kata Tuhan? Kalau kita mau diutus Tuhan, Tuhan mampukan. Keluaran 4 ayat 10-12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku dulu juga gak pandai bicara. Gak berani ngomong di dua orang, gak berani apalagi segini orang. Gak berani saya saudara. Mana pernah aku bicara di depan umum, gak pernah. Dulu aku ngomong dua orang minder. Presentasi minder. Pokoknya kalau depan umum minder. Doa pun gak berani, sembunyi di WC. Ya kan? Enggak, aku takut sama sekali. Tapi ya Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dulu juga tidak pandai bicara. Dan sejak engkau berfirman pada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi apa kata Tuhan saudara? Tetapi Tuhan berfirman padanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kalau Tuhan mengutus kita, kalau hati kita punya buah roh, aku gak mampu Tuhan. Aku yang menciptakan engkau. Lidahmu, bibirmu aku menciptakan. Aku bisa membuat engkau lancar. Tuhan, aku gak punya kemampuan untuk bekerja ini, bekerja itu, usaha ini. Aku memberikan roh keahlian pada bangsa Israel untuk membuat tenda berkarkas bait Allah. Aku memberikan roh keahlian. Dalam segala hal, ada roh keahlian. Asal kita mau diutus Tuhan, Tuhan pasti perlengkapi. Dan Tuhan pasti mampukan. Maka kita harus benar-benar jadi utusan Tuhan, saudara. Ya, ini ya kemana? Ke Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan ujung bumi. Apa itu Yerusalem? Itu daerah terdekat ya. Keluarga kita dulu. Nah, keluarga ini istilahnya Yerusalem kita ya. Mungkin kita cuma suami ya kan, belum ke gereja, punya istri belum ke gereja atau anak yang tidak mau ke gereja. Kita harus menjadi dampak bagi mereka. Jangan gara-gara istri suaminya murtad. Ada saudara jemaat ibu-ibu ya kan, ajak suaminya ke gereja 2-3 kali, enggak gereja lagi. Gembalanya ke sana. Waduh, lagi berantem hebat. Waduh, udah pokoknya saling serang, saling menyalahkan suami istri saudara.
Suaminya bilang, istri saya Pak, waduh itu rajin pelayanan, ya kan? Rajin sekali. Banyak komsel, banyak gereja dihadirin. Banyak kegiatan rohani Pak. Jarang di rumah Pak. Waduh pokoknya dia hebat dalam pelayanan Pak. Sampai rumah malam udah isinya ngomel melulu. Marah-marah, mudah tersinggung, marah-marah. Akhirnya berantemlah. Dan suami juga pergi juga, minggat juga saudara. Gak kerasan kan? Akhirnya suami bilang, aku udah gak percaya orang Kristen lagi. Gak mau ke gereja lagi. Orang gereja semua munafik. Wah, yang kena semua lagi. Padahal istrinya yang begitu. Yang kena istri suaminya. Jadi istri-istri menjadi dampak bagi suaminya. Kalau istri berdoa begini, Tuhan terima kasih. Ada suami yang mengasihi aku, setia, cinta Yesus dan ibadah. Waduh terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau aku ada hidup yang kedua kali, aku cari dia lagi Tuhan. Wah, suaminya kan berarti berdampak, senang kan. Tapi kalau istri berdoa Tuhan, aku nyesel dapat dia Tuhan. Kenapa dapat dia Tuhan? Penderitaan tidak pernah berakhir. Katanya badai pasti berlalu. Ini badai kalau terus berada terus Tuhan. Gimana Tuhan? Kalau bisa tukar tambah Tuhan. Suamiku lakcap tukar 2 sacapan Tuhan, gak apa-apa deh. Enak aja, umurku lakcap, tukar 2 orang yang sacapan. Emang HP, tukar tambah, gak bisa. Itu artinya suami gak berdampak. Maka pastikan ya istri-istri kita berdoa, Tuhan aku terima kasih. Punya suami yang baik, cinta Tuhan. Ya, aku punya anak-anak yang baik. Ya, berdampak saudara. Ini kita Yerusalem. Kalau kita orang tua, tiap hari berdoa, baca Alkitab, muji Tuhan, ya kan, kasih kesaksian buat anaknya. Kalau anaknya ada masalah, pasti kemana? Doa. Lihat papanya, lihat mamahnya. Papaku, mamaku kalau hari doa, begitu anak ada masalah, pasti larinya doa. Kenapa? Kita jadi orang yang dampak bagi keluarga. Itu kesaksian. Jadilah saksiku di Yerusalem, di rumahmu sendiri. Jangan hebat di luar, di rumah berantakan. Kawin cerai. Emang ayam bisa kawin berkali-kali? Enggak saudara. Ya, tidak bisa saudara. Jadi benar-benar rumah tangga kita itulah Yerusalem. Ya, dan kita jadi suami juga harus berdampak bagi keluarga. Kita sudah terima Roh Kudus, sudah bertobat, sudah ciptaan yang baru. Maka kita bisa dipakai Tuhan menjadi ambassador of God. Ya. Atau ini yang kedua adalah di seluruh Yudea, agak jauh lagi. Mungkin famili, tetangga, lingkungan pekerjaan. Kita disaksi Tuhan. Tadi saya katakan kerja yang baik, kerja yang jujur, kerja yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melihat hidup kita, cara kerja kita, cara ngomong kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Ya, jadi jangan sampai kita, jadi sandungan saudara. Banyak orang menjadi sandungan loh saudara. Ya kan? Jadi ini lebih ke famili yang jauh, ya, keluarga besar. Kita bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Samaria, orang yang belum kenal Yesus. Ya, belum kenal Yesus. Ya. Jadi lebih jauh lagi. Ya, tetangga kita, mungkin kemana kita harus bersaksi ya kebaikan Tuhan, hidup kita. Maka orang lain hebat ya ini orang ini ya. Ada badai COVID-19, semua orang berkelimpungan menangis India, pada cari pohon, semua ini kok tenang-tenang saja. Wah ini hebat nih, apa sih rahasianya? Yuk ke Graveyard of Christ, wah kan? Gitu. Berarti dia dimenangkan, didamaikan, dan dia benar-benar diberkati Graveyard of Christ. Dia kesaksian. Jangan kita nggak bayar, kerjamu mana? Jangan ngomong ya, bahaya. Jadi jangan, kita mukulin orang, kerjamu mana? Jangan ngomong deh. Soalnya nggak jadi kesaksian, kerjanya Heart of Christ, kelakuannya aduh keren. Ya, saudara, makanya saya juga sekarang lagi melakukan penginjilan ke luar pulau saudara. Melalui usaha saya mengajar bagaimana berbudidaya walet, ya kan? Itu kalau saya Zoom, itu semua orang, semua agama, semua suku saya ajar untuk berbudidaya walet. Saya gitu. Saya ke pulau-pulau, saya juga mengajar ke anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mereka kekurangan dana, kekurangan biaya, ada gereja yang perlu dana, hamba Tuhan yang perlu kerjaan, ada yang punya uang, saya ajar untuk membuat rumah walet. Jadi saya sekarang banyak mengajar bisnis. Jadi business as mission ya. Jadi usaha bisnis sebagai misi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa.
Bukan kita misi untuk bisnis, nggak boleh, jangan kebalik tuh. Gereja untuk cari uang nggak boleh, tapi uang untuk membuat gereja, uang untuk pelayanan, itu yang benar gitu, usaha, pekerjaan untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa, ya itu yang benar. Jangan mencari jiwa, pelayanan untuk mencari uang, nggak boleh, jangan kebalik. Jadi orang yang belum kenal Yesus kita menangkan, maka orang akan hidup kita, wih luar biasa nih, bawa dampak nih, luar biasa kan. Walaupun kita menderita, tapi kita tetap jadi dampak, saudara. Memang nggak enak, kita keluar pulau, bayar sendiri. Ya kan naik pesawat bayar sendiri mahal-mahal, hotel mahal, terus di sana naik kapal 6 jam, turun naik mobil lagi 3 jam, sampai ke ujung-ujung gitu, kita ngajar tanpa dibayar, saudara. Dan saya senang sekali, saya merasa kepake bagi Tuhan ya. Tuhan terima kasih Tuhan, aku kau pakai Tuhan, ya kan. Justru saya senang begitu. Kenapa? Minimal aku sudah melakukan sebagai utusan Tuhan. Enggak di rumah aja enggak. Saya pergi. Ya, nanti ada Zoom lagi ya. Jadi kita dampak banyak orang. Lukas 23, 46, 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang dia adalah orang benar. Di Matius mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Melalui penderitaan Yesus, orang kafir, kepala pasukan yang kafir, yang menyalibkan Yesus, dia berkesaksian, sungguh orang ini orang benar, sungguh ini adalah anak Allah. Adakah bibir-bibir orang lain yang belum kenal Yesus memuji Tuhan ketika melihat kita? Adakah bibir-bibir orang lain memuliakan Tuhan ketika melihat cara ngomong kita, cara dagang kita, cara kita bergaul? Kalau kita bergaul dengan benar, kita hidup dengan benar dalam firman Tuhan, kita sudah menjadi saksi Tuhan. Dan orang berkata, ini sungguh-sungguh jemaat GBI of Christ. Ya kan? Keren kan? Ini sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Ini sungguh-sungguh utusan Tuhan. Ini sungguh-sungguh the ambassador of God. Tetapi kalau kita sering berantem, iri, cekcok, mendendam, mencuri, ya berbuat dosa yang lain-lainnya, maka nama Tuhan tidak dipermuliakan. Malah orang mencemooh Yesus. Oh ini nih, oh ini nih orang Kristen, ini nih anak Yesus nih. Aduh, kita bukan jadi duta Kristus, kita menjadi dutanya Lucifer. Ya saudara, kemana lagi saudara? Ke ujung bumi. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini menjadi banyak sorotan orang, segala makhluk itu ada yang berkata, Pak, makhluk itu semua bernapas, termasuk binatang, hewan, juga roh juga katanya. Mana bisa roh dibaptis? Percaya nggak bisa, saudara. Jelas makhluk ini adalah semua orang. Ada lagi ayatnya saudara, di Roma 8:21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jelas, makhluk yang di sini adalah semua orang, bukan makhluk roh halus, bukan apapun, tapi semua orang. Jadi kita benar-benar jadi duta Kristus sampai ke ujung bumi, saudara. Saya juga dari pulau-pulau, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan saya juga ke ujung bumi. Sekarang ke ujung bumi gratis, nggak usah beli pesawat mahal-mahal, lewat Zoom. Nah, menginjil ke seluruh dunia lewat Zoom. Saya kemarin ditawarin saudara awal Juli nanti, saya disuruh khotbah dalam bahasa Inggris. Kelenger nggak saudara? Saya ngomong bahasa Indonesia belepotan, masih cepat nggak jelas, kita udah gemeteran. Ini dalam bahasa Inggris. Jemaatnya orang Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain melalui full gospel. Aduh, Bapak mau Pak ngisi khotbah Juni awal. Hah, Juni awal? Jangan Pak, terlalu dekat. Bilang itu. Juni awal, besok minggu udah Juni. Waduh, mana bisa saya Juni? Pak, kalau bisa Juli aja Pak. Bisa Pak Budi, Juli awal. Siap. Saya kan ngeri saudara. Saya kan orang minder. Juli suruh khotbah bahasa Inggris.
Ngomong Indonesia saja susah dimengerti. Bahasa Inggris. Tapi saya mau. Siapa tahu nih promosi dari Tuhan kan. Masa kita nggak mau sih? Ya akhirnya kalau dia dari cara bicara saya, orang bisa ketawa loh. Hah, Pak Budi, khotbah bahasa Inggris. Ngomong Inggris gak jelas. Nggak ada yang ngerti logatnya, logat apa itu. Ngomong Inggris bahasa Jawa lagi. Sit down dulu lah. Ayah, I'm not eating yet. Ya, waduh, let's walking on the mall. Saya bingung ngomongnya, grammar gak jelas. Gitu. Tapi saya siap, waduh. Saya benar-benar nekat saudara. Tapi saya benar-benar bingung. Tapi kalau saya siap, nggak boleh mundur, enak aja. Pak maaf Pak, saya takut Pak, ya nggak boleh lah. Tapi akhirnya saya mau benar-benar nekat. Saya mau. Musa bilang ini, Tuhan, aku peta lidah. Tidak lancar berbicara, tidak peta lidah. Tuhan, aku berat lidah. Ngomong, siapa yang menciptakan mulut kamu, bibir kamu, lidah kamu? Bukankah aku Tuhan? Pergilah. Aku menyertai lidahmu. Waduh keren. Aku langsung, yes. Tapi dedekan juga. Dedekan lah. Gila ngomong saya 1 jam ngomong gimana. Takutnya pas setengah jam berhenti gimana. Tapi aku percaya. Aku menyertai engkau. Menaruh kata-kata. Bahasa Inggrismu lancar nanti. Setelah selesai ya nggak lancar lagi nggak apa-apa. Haleluya. Saudara saya benar-benar kaget. Loh itu promosi dari Tuhan loh. Abraham, contoh Abraham, ada ayatnya Abraham. Abraham, Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapa ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham diberikan 4 promosi. Menjadi bangsa besar. Diberkati Tuhan. Menjadi namanya masyhur. Ya, bukan ganti namanya Bang Masyhur, bukan ya. Namanya masyhur, artinya terkenal. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 4 promosi Tuhan sediakan untuk Abraham. Tuhan, enggaklah Tuhan, aku sudah nyaman di sini. Kadung kepenak Tuhan. Udah punya ternak, punya keluarga, aku tidak mau pergi. Apalagi enggak jelas Tuhan. Ke negeri yang akan kutunjukkan, akan lagi. Ngomong dulu Tuhan yang enak, aku mau. Kasih uang dulu, berangkat dulu Tuhan, enak. Ini enggak jelas kok Tuhan. Aku udah nyaman di sini, udah enak di sini, ngapain berangkat? Tapi Tuhan berjanji, ada 4 promosi. Bangsa yang besar, menjadi berkat, ya diberkati, buat nama terkenal, menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham orangnya hebat. Soalnya nyaman ditinggalkan. Udahlah, gak apa-apa. Semua ini gak ada artinya. Jadi bangsa yang besar, diberkati berlimpah-limpah dan membuat namanya terkenal dan jadi berkat bagi banyak orang. Abraham ya berjalan keluar dari sanak saudara-saudara. Benar saudara. Abraham diberkati seperti yang dijanjikan Tuhan pada Abraham. Maka saudara, saya bilang, yes, oke. Saya mau bahasa Inggris khotbah. Siapa takut bilang itu kan. Kan Tuhan yang buat lidah aku. Aku bisa bicara di sini juga kali Tuhan yang kasih lidah aku ngomong. Kalau enggak mana bisa, dari dulu juga enggak bisa ngomong aku. Tapi Tuhan yang kasih lidah ngomong lancar. Saudara dengar, ngerti enggak? Ngerti enggak aku ngomong? Nah, berarti berhasil aku. Tuhan sudah lakukan terhadap aku. Pasti akan lakukan lagi. Aduh, tapi deg-degan juga saudara. Tuhan, engkau di surga, kalau aku salah aku yang malu Tuhan. Engkau di surga gak kena malu, aku yang malu Tuhan. Banyak orang ngomong ini, ngomong apa, what you talking about. Waduh. What are you talking? Waduh, saya kelengar saudara. Tapi saya tetap berani. Karena Tuhanlah yang buat lidahku. Supaya aku jadi kesaksian bagi banyak orang. Dia minta aku kesaksian tentang bisnis. Oke, no problem. Ya kan? Ya, no problemo, kata orang. Ya kan? No problem. Siap Tuhan. Siap aku Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Ya kan? Dan kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini kita nggak usah bahas lama-lama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat ya, berkali-kali Tuhan, kalau ngomong mengutus orang, pasti menyertai kita. Jangan takut. Asal kita mau diutus Tuhan. Amin saudara. Coba yang mau diutus Tuhan angkat tangan dulu. Ya kok cuma dikit ya.
kok kayak ragu-ragu. Pak, aku masih bingung loh Pak, caranya gimana? Ya, yang penting mau dulu. Kalau nggak mau celaka loh saudara, benar celaka saudara. Saya katakan kalau saudara mau diutus Tuhan, menginjil saudara celaka. Kalau saudara nggak mau jadi utusan Tuhan, ambasador God, saudara benar-benar celaka. Bukan saya ngomong saudara, Paulus yang ngomong. Ya kan, ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Bukan saya ngomong nih, Paulus nih. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk sombong, membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ini keharusan bagi murid Yesus. Keharusan bagi kita semua untuk menginjil. Jadi saksi, beritakan firman Tuhan, keselamatan, pendamaian. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, kalau kita hidup tidak pernah bersaksi tentang Tuhan, ya, tidak pernah menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita benar-benar celaka. Kita menjadi orang yang bokamsia. Seperti 9 orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan, 9-nya bokamsia. Yang satu kembali ke Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan cara menjadi ambassador of God. Kita jadi utusan Tuhan, pulang, kita berdoa dengan keluarga kita. Mulai kita ada rekonsiliasi dengan orang yang kita musuhi. Kita mulai berdamai, mendoakan mereka, mendoakan orang sakit, mendoakan semua orang. Kita mulai berdamai, maka kita benar-benar Tuhan menjadi utusan Tuhan. Amin saudara, jangan sampai kita dipakai iblis untuk memberitakan kabar yang tidak baik saudara. Jadi saya percaya kita semua akan disertai Tuhan. Akan dimampukan Tuhan. Akan diberikan Tuhan ability, kemampuan. Diberikan Tuhan skill, karunia, dengan kuasa untuk mendoakan orang sakit saudara. Dan menaruh perkataan dalam bibir kita saudara. Yang penting kita mau diutus Tuhan. Dan mahkota kehidupan sudah disediakan bagi kita semua yang mau jadi ambassador of God. Itulah kerinduan kita ya untuk menjadi utusan Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.